IHSG di akhir tahun justru ditutup merah di 6.581 poin. Apakah memang ini sesuai ekspektasi pasar dan sudah sesuai dengan prediksi yang dilakukan oleh Panin Sekuritas? Iya, saya sepakat dengan yang diutarakan Mas bahwa semua ini udah inline lah ya. Kita mengingat bahwa proyeksi ini sudah terbentuk dari semenjak sepekan sebelum sebelum penutupan pasar. Kita lihat di sepekan sebelumnya belum ada tanda-tanda window dressing, kemudian juga marketnya cenderung lesu dan juga transaksinya juga nggak se-volatile harusnya daripada tren sebelumnya ya. Jadi saya rasa ini udah capaian yang udah price in lah, semua juga nggak expect closing terlalu banyak, apalagi udah banyak analis-analis juga mengejas target close year-nya jadi 67, base assumption-nya. Jadi kinerja ini sih udah inline sih, Mas. Kinerjanya sudah inline begitu. Dan memang kalau kita perhatikan kapitalisasi pasar tahun ini juga naik begitu ya Mas Indra, rata-rata transaksi harian juga jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 lalu. Dan memang kalau kita lihat apa saja sih Mas sebenarnya faktornya sehingga nilai transaksi di tahun 2021 ini lebih tinggi begitu? Satu, karena kita di tahun 2021 ini ada boom daripada generasi milenial ya, yang mana orang bahasanya itu adalah investor pandemi, yang mana orang yang pandemi, orang yang work from home, mereka sangat terbantu sekali dengan mekanisme pembukaan pembukaan akun online. Jadi disitulah bertumbuhnya luar biasa. Kadang orang WFH ini kan bingung mereka ngapain, makanya mereka kebanyakan trading di rumah. Itulah kenapa tercermin pencapaian SID bertambahnya lumayan, frekuensi trading juga lumayan, termasuk juga average rata-rata investor yang trading harian juga naik signifikan, Mas, seperti itu. Baik, nah ini kan juga posisi investor retail kan juga makin banyak begitu ya Mas Indra, ini apakah memang nantinya akan berkontribusi lebih besar lagi di tahun 2022 nanti? Oh pasti, investor retail ini akan terus bertambah, apalagi literasi yang dilakukan Bursa Efek makin masif walaupun zamannya pandemi. Sekarang Bursa Efek Indonesia aktif melakukan literasi keuangan khususnya pasar modal ya, itu melalui Zoom dan media-media lainnya maupun media sosial lainnya. Itu total pencapaian daripada bursa tahun lalu kan kalau nggak salah sekitar 500 acara, 500 acara literasi, Mas. Jadi emang masif sekali. Jadi saya yakin tahun depan pun pertumbuhan investor kita masih akan cukup oke, apalagi kita tahu ya boom daripada generasi milenial ini sampai 2030 gitu, Mas. Baik, untuk kontribusinya dengan investor asing seberapa besar sih Mas Indra apabila kita coba bandingkan? Nah, honestly saat ini masih 50-50 ya, malah kadang kalau misalnya asingnya lagi inflow masa bisa 60% gitu loh. Artinya retail ini lebih banyak di jumlah ya, walaupun volume mereka nggak banyak. Kita tahu 2 tahun yang kemarin ini yang retail ini menggantikan volume transaksi yang tidak dilakukan oleh institusional, baik itu dana pensiun fund, atau insurance maupun fund manager, Mas. Jadi kalau kita lihat masih imbang sih antara asing dan lokalnya, Mas. Masih imbang antara asing dan juga lokal. Kalau kita memperhatikan di 2020 ke 2021, angka ataupun posisi IHSG juga lebih tinggi. Nah ini proyeksi dari Anda untuk di tahun 2022 akan seperti apa IHSG kita Mas Indra? Oke, terima kasih. Kalau saya lihat sih 2022 akan cenderung flat ya, menurut saya ya. Kalaupun ada kinerja positif pasti nggak akan banyak. Mungkin best assumption-nya kayak tahun ini lah, year on year-nya mencapai 10%. Jadi mungkin proyeksi tahun depan bisa di level 7.000-an ya, 7.200, tapi itu asumsi awal ya kalau kita ngelihat kinerjanya. Tapi saya harapin sih tahun depan untuk kinerja yang flat cukup oke ya, mengingat saat ini kan kita belum normal juga ekonominya ya, seperti itu, Mas. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya